Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Alfiani dari kelas 5 PAIC ingin memaparkan tentang Building Learner Commitment atau yang disebut dengan BLC atau membangun komitmen belajar, merupakan salah satu materi yang penunjang dalam setiap pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan. Walaupun BLC merupakan materi penunjang dalam sebuah pelatihan, tetapi BLC juga sangat diperlukan dalam mengawali suatu proses pelatihan. BLC juga secara garis besar fasilitas materi BLC melalui proses pembelajaran akan melalui beberapa tahapan yang dimulai dari perkenalan, pencarian atau disebut ice breaking. Kesepakatan dalam pengharapan yang ingin dicapai yaitu norma kelas dalam pembelajaran serta kontrol kolektif dalam pelaksanaan norma kelas. Hasil belajar juga ada tujuannya, tujuan umum dari materi BLC ada agar peserta mau berperilaku positif untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif. Berikut ini saya akan memaparkan tentang hasil pembelajaran materi BLC, yaitu tujuan khususnya seperti 1. Saling mengenal di antara peserta pelatihan. Yang kedua, menyiapkan diri untuk belajar bersama secara aktif dalam suasana yang kondusif. Yang ketiga, kemudian menyiapkan diri untuk belajar bersama secara aktif dalam suasana yang kondusif. Dan yang keempat yaitu merumuskan kesepakatan norma kelas yang harus dianut oleh seluruh warga pembelajaran selama pelatihan. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang sebelum memulai proses pembelajaran pada umumnya, para peserta juga harus menunjukkan suasana yang tidak cair atau di mana para peserta baru bertemu dengan biasanya masih menjaga jarak dalam suasana yang kurang akrab. Untuk membangun komitmen belajar BLC juga kelompok peserta pelatihan ada beberapa tahapan yaitu forming. Tahapan forming ini yaitu kelompok yang dibentuk dan diberikan tugas. Yang kedua yaitu storming. Pada tahapan ini juga mengembangkan ide-ide berhubungan dengan tugas. Mereka yang hadapi anggota kelompoknya saling terbuka dan mengeluarkan ide yang perspektif. Yang ketiga yaitu norming. Norming yaitu kesepakatan antara anggota kelompok. Dari ide-ide yang tadi storming disepakatin dulu lewat norming ya. Yang keempat kemudian performing, yaitu pada tahapan ini berfungsi dalam menyelesaikan pekerjaan atau tugas secara lancar dan efektif. Yang berikutnya yaitu tentang kontrak belajar dalam sebuah pelatihan, yaitu yang pertama itu pembentukan suasana dan kontrak belajar merupakan langkah awal dalam memulai aktivitas pelatihan. Terus yang kedua, peserta juga diajak untuk menyepakati hal-hal yang berkaitan dengan keseluruhan program pelatihan mencangkup secara pembukuan, perkenalan, pemetaan harapan, agenda pelatihan, aturan main, dan perorganisasian peserta. Kemudian yang ketiga yaitu fasilitator menjelaskan latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan urutan penyajian materi secara target pelatihan. Yang keempat, peserta perlu merumuskan dan menyampaikan harapan. Yang kelima, pada dasarnya kegiatan ini berupa mengawali kemampuan awal peserta. Yang keenam, rencana yang dikembangkan harus mengidentifikasikan kebutuhan dan harapan peserta. Yang ketujuh yaitu fasilitator juga berwidyasawara terlebih dahulu menawarkan hasil rencana kepada peserta. Terus kemudian yang kedelapan diperlukan fasilitator atau widyasawara dapat menambah, merubah atau mengevaluasi sebagian dari rencana yang telah disiapkan. 9. Memulai pelatihan. Sama halnya dengan memperkenalkan kepada peserta tentang lingkungan yang baru dikenalnya. Yang ke-10 yaitu fasilitator widyasawara
menyediakan mekanisme manajemen lingkungan melalui pendekatan yang majemuk yang tidak hanya melihat pelatihan sebagai ruang belajar. Sudah, hanya sampai 10 saja ya. Kemudian materi yang selanjutnya nanti saya akan bahas yaitu saya akan membahas tentang konsep dasar kepemimpinan. Konsep dasar pemimpinan ini dari awal mulai dari kepemimpinan ya. Pengertian kepemimpinan sendiri merupakan hal yang paling mendasar dalam manajemen, yaitu organisasi termasuk dalam bidang pendidikan melalui proses kepemimpinan yang baik, dan tujuan dan cita-cita organisasi dapat lebih mudah untuk dicapai dan diwujudkan. Dari hal ini kita melanjutkan kepada leadership is the most, yaitu tentang pengertian leadership dulu ya, yang merupakan leadership ini secara konseptual memiliki arti atau makna yang berbeda dengan manajemen. Leadership ini muncul lebih dahulu sebelum manajemen ya. Terus di dalam leadership ini juga sebuah organisasi seorang pioneer atau pencetus gagasan biasanya adalah tentang lembaga, perusahaan, yayasan, atau bahkan sebuah negara. Ketika organisasi tersebut berjalan, barulah muncul kebutuhan untuk mengatur organisasi. Dalam hal ini juga ada leadership sering digambarkan sebagai doing the right things, yaitu melakukan hal-hal yang benar. Ada juga tentang pengertian leadership, yaitu berikutnya yaitu tentang pendekatan dalam leadership. Nah, pendekatan leadership ini pada dasarnya sangat bervariasi tergantung pada kondisi dan situasi organisasi yang dijalankan. Sutarno mencatat terdapat 23 macam pendekatan dalam leadership, yaitu sebagai pendekatan awal, pendekatan sifat, pendekatan situasional, pendekatan kontingensi, atau pendekatan back goal, pendekatan perilaku, pendekatan satu jalan terbaik, pendekatan kontingensi kelompok, pendekatan kontingensi individual, pendekatan kontingensi dan fielder. Pendekatan kontingensi 5 faktor tersebut yaitu yang pertama yaitu tentang pendekatan sifat ya. Pendekatan sifat ini pada dasarnya berawal dari konsep pemikiran Hardy sebagai yang didefinisikan oleh Robert J. de Heyroux, Robert C. Kelengkap, dan Daniel W. sebagaimana yang dikutip oleh Sutarno ya. Do not acquire the ability to lead but in the heart it. Pendekatan turun-temurun menyatakan bahwa pemimpin diartikan bukan dibuat bahwa pemimpin tidak dapat memperoleh kemampuan untuk memimpin, tetapi mewariskannya. Kemudian ada juga pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku ini berlandaskan pada pemikiran bahwa keberhasilan atau kegagalan pemimpin ditemukan oleh gaya bersikap dan bertindak pemimpin yang bersangkutan. Oke? Kemudian ada pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi adalah pendekatan yang lahir atas ketidakpuasan. Mohon maaf. Kemudian atas rasa ketidakpuasan terhadap pendekatan perilaku itu dinamakan pendekatan kontingensi. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat yaitu pendekatan terpadu. Pendekatan terpadu ini dalam konsep kepemimpinan yaitu merupakan pola pendekatan yang lahir dari satu keadaan yang melihat bahwa berbagai teori dalam ilmu administrasi baik yang menyangkut daya,
motivasi, kemudian kepemimpinan, kepribadian, kontrol, pengembangan organisasi, perubahan organisasi, dan berbagai hal yang menyangkut dengan hal yang telah disebutkan tadi. Oke? Ada juga saya menjelaskan tentang teori munculnya pemimpin juga. Teori munculnya pemimpin itu diawali dari eksistensi pemimpin, yaitu sangat penting dalam suatu organisasi sebab melalui pemimpin setiap instruksi dan perintah dalam organisasi dilakukan sehingga maju dan muncul satu organisasi. Udah, kemudian kita lanjut ke kepemimpinan, teori kepemimpinan pendidikan. Teori kepemimpinan pendidikan juga sangat penting ya dilakukan pemimpin, dan hasilnya juga ialah berupa rumusan, konsep, dan teori kepemimpinan. Ada juga teori-teori kepemimpinan yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian saya berikutnya akan menjelaskan tentang ruang lingkup kepemimpinan pendidikan. Apa sih? Dalam hal ini, kepemimpinan dalam Islam mengandung makna yang mendalam. Jika ditelaah, kepemimpinan dalam bahasa Arab mempunyai pandangan, yaitu khalifah sebagai pemimpin. Ya, dalam Islam juga ya kan? Lah, kemudian kita lanjut lagi, khalifah itu merupakan pemimpin tertinggi dalam agama Islam dan artinya lebih luas ya. Oke, peranan dan tanggung jawab seorang pemimpin juga. Pandangan Islam sebagaimana yang dideskripsikan yaitu menjalin pondasi sekaligus pangkal titik tolak dalam merancang dan membangun konsep kepemimpinan yang pendidikan Islam. Oke. Terus ada juga tugas kepemimpinan Islam, yaitu tugas seorang pemimpin dalam suatu organisasi ialah membawa anggota organisasi untuk bekerja sama sesuai dengan tanggungan jawaban masing-masing. Misalkan tanggung jawabnya ini, kita harus bekerja sama, oke? Sekaligus membawa organisasi tersebut kepada ke arah pencapaian tujuan yang diharapkan, oke? Kemudian kita lanjut lagi kepada fungsinya. Fungsinya yaitu banyak ya. Ada juga fungsi yang pertama, pemimpin membantu terciptanya sarana persaudaraan kerjasama dan penuh rasa kebersamaan. Kedua, pemimpin membantu kelompok untuk mengorganisir dirinya, yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan. Ketiga, kepemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, yaitu membantu kelompok menganalisis situasi untuk kemudian menetapkan prosedur mana yang paling praktis dan efektif. Itu saja dari kepemimpinan. Kemudian materi yang selanjutnya akan saya jelaskan yaitu tentang kepemimpinan perspektif gender ya dalam organisasi, yaitu bukan hanya seorang laki-laki yang menjadi pemimpin, tetapi dalam hal ini juga seorang perempuan juga bisa jadi pemimpin, yaitu peranan perempuan yang berkembang di masyarakat baik dari aspek reproduksi, ekonomi, sosial, politik, dan kepemimpinan Islam, bahwa selama ini perempuan juga ditempatkan hanya sebagai anggota dalam hal kegiatan kemasyarakatan atau keorganisasian. Hal ini dilihat dari perempuan yang aktif di organisasi kemasyarakatan serta tidak memiliki ciri-ciri pemberani seperti halnya dengan laki-laki. Alasan ini sebagai program kerja yang diusulkan, perempuan tidak begitu banyak untuk diterima dan diimplementasikan ke dunia politik yang ada. Faktor-faktornya yaitu karena keterlibatan perempuan dalam perannya di masyarakat. Tidak lain, faktor pendidikan sangat besar dan sangat menentukan keaktifan perempuan dalam keterlibatan di masyarakat. Sehingga perempuan ini juga bisa menjadi
sebuah perempuan yang menjadi pemimpin. Nah, dalam hal masyarakatnya saja sudah mengerti, apalagi kalau misalkan bisa mencalonkan sebagai presiden. Bisa tuh, ada tuh presiden perempuan, yaitu Megawati. Nah, perempuan juga bisa memimpin dirinya serta bisa memimpin anggotanya, karena hakikatnya pemimpin adalah melayani. Oke, bukannya bos yang hanya mengatur-ngatur saja. Materi yang selanjutnya akan saya jelaskan yaitu berhenti. 2, 3. Materi yang selanjutnya yaitu tentang sebagaimana kekuasaan tentang otoritas. Materi otoritas dalam Islam ya. Materi otoritas dalam Islam ini pertama, kata otoritas menunjukkan pengertian antara lain yaitu seseorang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu. Seseorang merasa tidak memiliki keahlian dalam suatu bidang tertentu, atau dapat juga berarti seseorang tidak punya hak untuk melakukan sesuatu. Dan kemudian bahwa ini ada pengertian menurut para ahli, dan kekuasaan ini berkaitan pula dengan proses pengambilan keputusannya. Dalam sebagian besar, ahli menyatakan bahwa otoritas dapat dilihat sebagai kekuasaan yang sah. Oleh sebab itu, banyak yang mengartikan otoritas dengan wewenang, kekuasaan. Oke, otoritas juga merupakan sesuatu yang dimiliki dan diberikan oleh institusi pada satu posisi tertentu. Karena berkaitan dengan institusi juga ada struktur, maka ketika suatu struktur organisasi dibentuk secara bersamaan ditentukan apa dan seberapa besar otoritas ditentukan pada setiap posisi yang struktur itu, tanpa memperhatikan siapa yang akan menduduki posisi itu. Oke, kemudian ini yang dinamakan otoritas ya. Dan kejelasannya juga mengenai batasan otoritas yang dimiliki suatu posisi ini akan memberikan kemudahan bagi setiap individu yang akan menempati posisi tertentu itu untuk mengidentifikasikan batas-batas teori yang dimiliki dan dapat dipergunakan untuk mengatur. Kemudian ada lagi tentang kriteria otoritas, yaitu tentang 1. Menaati secara sukarela. Yang kedua, menggantungkan keputusan pada pemerintah dari pihak yang lebih atas. Ketiga, yaitu terdapat orientasi nilai yang menunjukkan bahwa pengguna kontrol adalah sah. Materi yang selanjutnya yaitu tentang model-model kepemimpinan dalam pendidikan. Dalam suatu organisasi kepemimpinan juga merupakan faktor yang sangat terpenting untuk menentukan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Dalam hal ini, model-model kepemimpinan dalam pendidikan yaitu ada yang pertama yaitu berdasarkan definisi dulu ya. Kepemimpinan berarti melibatkan orang atau pihak lainnya ya kan. Yang kedua, pemimpin yaitu efektif antara seseorang dengan kekuasaannya. Dan kemudian dari arti di atas juga dapat ditentukan modelnya. Yang pertama yaitu tentang manajerial. Yang kedua yaitu tentang partisipatif, yaitu participative, bisa disebut dengan itu ya. Yang ketiga yaitu transformasional atau transformational. Yang keempat interpersonal. Yang kelima yaitu transaksional. Keenam postmodern. Ketujuh kontingensi. Kedelapan moral. Kesembilan pembelajaran. Dan kemudian yaitu tentang partisipatif, yaitu proses pengembalian keputusan ya secara kelompok. Terus keterlibatan menimbulkan sikap demokratif, meningkatkan keefektivitas, dan ada rasa bertanggung jawab serta rasa memiliki. Yang kedua yaitu tentang transformation, yaitu model yang komprehensif menggunakan pendekatan normatif. Yang kemudian yaitu model ini lebih sentralistik. Kemudian model yang cenderung berbuat sewenang-wenang. Ada juga
Model kepemimpinan interpersonal yaitu lebih menekankan pada hubungan dengan teman sejawat dan hubungan antara pribadi. Yang ketiga yaitu model kepemimpinan transaksional, yaitu hubungan antara pemimpin dengan bawahan berdasarkan kesepakatan nilai atau proses penukaran dan transaksi. Kemudian yaitu kepemimpinan postmodern, yaitu mengizinkan menggunakan kepemimpinan demokratis. Yang kedua, fokus pada visi yang dikembangkan. Ketiga, pemimpin penuh perhatian pada budaya. Keempat, fokus pada interpretasi individu. Terus yaitu model kepemimpinan kontingensi, yaitu berfokus pada situasi dan mengevaluasi bagaimana menyesuaikan perilaku dengan lingkungan. Yang berikutnya yaitu model kepemimpinan moral yang berfokus pada nilai, kepercayaan, etika berdasarkan pada rasional, normatif. Yang kemudian yaitu kepemimpinan pembelajaran, fokus pada bagaimana meningkatkan proses dan hasil pembelajaran. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu tipe kepemimpinan spiritual. Apa ya? Spiritual maksudnya yaitu kepemimpinan yang mampu mengilhami atau dengan membangkitkan, mempengaruhi dan menggerakkan melalui keteladanan, pelayanan, kasih sayang dan implementasi nilai-nilai dan sifat ketuhanan lainnya dalam tujuan, proses, budaya dan perilaku kepemimpinan. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang kepemimpinan dalam kenabian, yaitu pendidikan formatik adalah satu model pendidikan yang terinspirasi dari model-model pendidikan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang model pembelajaran yang praktikan oleh Rasulullah bertujuan membentuk manusia yang produktif dan dapat berkontribusi terhadap lainnya. Dan kemudian peradaban keilmuan yang tidak berhenti pada level pengetahuan tetapi dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Nabi Muhammad SAW senantiasa menjadikan kebiasaan sebagaimana agenda dan misi utama dalam setiap tujuannya tindakan seseorang. Juga beliau juga menjadi model manusia yang senantiasa menampik segala bentuk kemungkaran, menjadi bukti ketinggian akhlak Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, tindakan-tindakan beliau juga sering diceritakan sebagaimana dalam Al-Quran. Pendidikan pragmatik juga adalah pendidikan Islam yang berbasis pada nilai-nilai humanisasi, liberasi, dan transendensi. Ketiga pilar tersebut seharusnya menjadi tema sentral pendidikan Islam. Pertama, menyeluruh kepada yang makro. Kemudian yang kedua yaitu kemanusiaan, humanistik. Ketiga, mencegah segala bentuk kemungkaran. Terus poin ini dapat dipahami yaitu upaya pembebasan dari segala bentuk penindasan. Liberalisasi ketiga, beriman kepada Allah yang berarti gagasan transendensi, yang kemudian sebuah konsep keimanan menyingkirkan segala bentuk penyempurnaan, seharus menyempurnakan kepada Tuhan selain Allah. Selanjutnya, kemudian materi yang selanjutnya yaitu tentang kepemimpinan dan inovasi dalam filosofi. Tekniknya yaitu menggabungkan gaya kepemimpinan yang berbeda untuk mempengaruhi karyawan untuk menghasilkan ide, produk, dan layanan kreatif. Peran kunci dalam praktik pemimpin inovasi adalah pemimpin inovasi mengandung model kompetensi pemimpin inovasi dan menetapkan konsep kepemimpinan inovasi di universitas. Sebagai pendekatan pengembangan organisasi, juga kepemimpinan inovasi dapat mendukung pencapaian misi atau visi suatu organisasi kelompok. Yang kedua yaitu tentang strategi yang dilakukan kepala sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui manajemen berbasis sekolah dengan adanya kemandirian yang tinggi bersifat adaptasi dan proaktif.
jiwa kewirausahaan yang tinggi, kinerja sekolah yang baik, memiliki kontrol yang kuat dari internal sekolah sendiri di samping dan yang ekstrim, berkomitmen dan prestasi merupakan acuan memudahkan dalam melaksanakan program-program untuk mengatasi kesenjangan yang ada di sekolah tersebut. Oke, sekian dari saya materi yang disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.